Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal adman. Semuliakan Imam Besar Masjid Istiqlal, para ulama, para asatidz, para pejabat, para jemaah sekalian, kita bersyukur kita sekarang sudah berada di Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang menurut pendapat para ulama di situ ada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu punya banyak keistimewaan. Salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya turunkan Al-Quran dalam malam Lailatul Qadar, yaitu dari Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya, ke langit, yang kemudian diturunkan secara berangsur-angsur munajjaman sesuai dengan keadaan dan tuntutan waktu itu, ya, bihasabil waqa'i', sehingga turun selama 23 tahun. Al-Quran inilah yang menjadi hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, apa beriman, apa tidak beriman. Itu orang ulama disebut sebagai hidayatud dilalah, petunjuk umum. Semua diberi petunjuk itu. Tapi kemudian Allah juga mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang muttaqin dalam arti hidayatul ma'unah, artinya yang memperoleh pertolongan Allah, yaitu orang yang mengambil manfaat mempedomani Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwalah yang bisa menggunakan Al-Quran, yang berada di jalan Al-Quran. Puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, menurut Allah Subhanahu wa taala, tujuannya juga sama, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau puasa kita tidak mengantarkan kita menjadi orang yang muttaqin, artinya puasa kita belum berhasil, belum bermakna. Puasa kita masih seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kam min sa'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak puasa yang oleh orang yang puasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus, tidak mengantarkan dirinya menjadi orang yang muttaqi. Orang yang muttaqin itu orang yang seperti apa? Yang orang yang berjalan hidupnya di atas tuntunan Al-Quran. Orang yang berjalan hidupnya ala manhajin Qur'aniyin. Orang yang yaf'alu ma qala Allahu if'al, mengerjakan apa yang Allah katakan kerjakan, wala yaf'alu ma qala Allahu la taf'al, dan tidak mengerjakan apa yang kata Allah jangan dikerjakan. Itu baru dia menjadi orang yang muttaqin. Yang kedua, keistimewaan Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin.
malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Ibadah di malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Itulah yang di mana-mana kita malam-malam Lailatul Qadar itu mencari pahala yang besarnya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Salatun wa thamanuna ama sanatan wa arba'atu ashhurin. Jadi 83 tahun dan 4 bulan. Allah menjadi kebiasaan Allah untuk memberikan sesuatu yang lebih walaupun pekerjaannya sama, baik karena waktu maupun karena tempat. Orang salat sendiri pahalanya 1, tapi kalau bersalatnya berjamaah, bahkan walaupun salat itu dia masbuk, ketinggalan 1 rakaat misalnya, dia mendapat pahala 27 walaupun salatnya sama, bahkan kurang kalau masbuk, tapi pahalanya 27 karena berjemaah. Salat kita di sini pahalanya 1, tapi kalau salatnya di Masjidil Haram itu dilipatkan menjadi 100.000. Sedekah ada yang diberi pahala oleh Allah bi asyri amsalihha, 10. Ada yang seperti sedekah itu pahalanya bi sab'i mi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat. Lipatannya itu. Dan kalau puasa, mengerjakan puasa pahalanya itu bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Wa ana ajzi bihi, itu urusan Allah yang artinya sudah tidak ada hitungannya lagi, saking besarnya itu. Nah, ini oleh karena itu malam Lailatul Qadar hingga malam yang tidak ada di malam-malam yang lain, dan itu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Keistimewaan lain adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun pada malam Lailatul Qadar, itu turun semua malaikat. Warruhu fiha, itu katanya ruh itu Jibril, ada yang mengatakan malaikat yang lain dan sebagainya. Turun semua penuh di bumi ini. Untuk apa? Untuk memintakan ampun kepada kita semua. Dan menurut riwayat ada lagi, malaikat turun itu ingin melihat dan mendengar sesuatu yang tidak ada di langit. Sesuatu yang tidak di langit itu ada 2 hal yang dia ingin. Pertama, orang-orang kaya yang bersedekah, memberi makan orang miskin. Kemudian orang miskin itu kemudian makan minum hasil daripada sedekahnya orang kaya. Itu malaikat ingin melihat itu. Kenapa? Di langit tidak ada orang bersedekah seperti itu. Yang kedua yang dia ingin lihat apa adalah tangisannya aninul mudribin, tangisannya orang yang berdosa. Di langit tidak ada orang nangis, karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya mengatakan la aninul mudribin ahabbu ilayya min zajlil musabbihin. Tangisannya orang yang berdosa lebih aku sukai, kata Allah, daripada suaranya orang yang bertasbih. Orang yang menangis karena dosa-dosanya itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang tasbih. Di langit malaikat bertasbih semua, tidak ada yang menangis di sana itu. Dia ingin melihat di dunia ini, di malam Lailatul Qadar dan juga malam-malam lainnya, banyak orang yang meratapi dosanya dan di dalam, karena dalam
selama bulan Ramadan, terutama Lailatul Qadar, itu Allah akan mengampuni. Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, di malam Lailatul Qadar itu apa Rasulullah yang harus saya baca? Rasulullah mengatakan, qul innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat pada malam Lailatul Qadar itu sampai pada munculnya fajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pada tahun ini, pada Ramadan ini. Dan itu berarti kita mendapatkan pahala yang besar, yang lebih banyak, lebih baik daripada 1000 bulan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah ma taufiqi illa billah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.